Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Akif Firdaus. Saya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu saya akan menyebutkan nama-nama kelompok kami. 1. Adnan Amsil. 2. Muhammad Alvin. 3. M. Akif Firdaus. 4. Putih Asmaranti. 5. Adinda Melodi. 6. Diva Lestari. 7. Indriani. Kardinal. Teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal sering disebut dengan teori perilaku konsumen dengan pendekatan kepuasan marginal. Pendekatan kardinal menerangkan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti rupiah, jumlah, dan unit. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Tingkat kepuasan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dibedakan menjadi dua, yaitu kepuasan total, total utility, dan kepuasan marginal, marginal utility. Kepuasan total adalah seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Adapun kepuasan marginal, tambahan, adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dikenal hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 1. Pola konsumsi manusia dalam mengonsumsi satu jenis barang untuk mencapai utilitas maksimal dibahas dalam hukum Gosen 1. Hukum Gosen 1 dikenal sebagai the law of diminishing marginal utility atau hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun, yang menyatakan bahwa jika jumlah barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus ditambah, kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Contoh tersebut menggambarkan turunnya kepuasan total sampai pada tingkat kejenuhan tertentu. Pada saat kepuasan total turun, kepuasan marginal bernilai negatif. Tabel dan kurva berikut menggambarkan kepuasan total dan kepuasan marginal. B. Hukum Gosen 2. Tidak dapat dimungkiri bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Manusia memiliki banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang sangat penting sampai kebutuhan yang kurang penting, mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan bersifat tersier. Dengan kebutuhan yang tidak terbatas tersebut, manusia dihadapkan dengan keterbatasan pendapat dan harga barang. Sebagai contoh, seorang konsumen mempunyai uang 140.000. Ia ingin membeli dua macam barang, yaitu barang A dan barang B dengan harga masing-masing 10.000 dan 20.000 per unit. Besarnya kepuasan total TU ataupun kepuasan marginal MU yaitu sebagai berikut. Tingkat pengganti marginal dalam tabel tersebut artinya barang jeruk yang dikorbankan untuk menambahkan konsumsi barang lain, apel A, B, C, D, E, atau F, menunjukkan gabungan kepuasan mengonsumsi jeruk dan apel, yang pada setiap gabungan memberikan kepuasan yang sama. Hal ini berarti gabungan manapun yang diambil konsumen akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Kurva indiferensi kurva kepuasan sama. Di samping menggambarkan kombinasi jeruk dan apel yang dikonsumsi ditunjukkan pada titik A, B, C, D, E, dan F. Kombinasi dari masing-masing barang pada titik-titik tersebut memberikan kepuasan yang sama. Misalnya antara mengonsumsi jeruk 16 serta mengonsumsi apel 2, titik A, dan mengonsumsi jeruk 3 serta mengonsumsi apel 8, titik E, akan memberikan kepuasan yang sama. Ciri-ciri kurva indiferensi yaitu semakin ke kanan atas menjauh dari titik 0, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Kurva indiferensi tidak berpotongan satu sama lain, berslop negatif, dan cembung terhadap titik 0. Kurva kepuasan sama dalam gambarannya belum menunjukkan sampai di mana kemanapun konsumen untuk membeli gabungan barang-barang tersebut. Keinginan konsumen untuk membeli barang-barang tersebut dibatasi oleh besarnya pendapatan yang ia miliki, sehingga konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya. Persoalannya adalah bagaimana konsumsi membelanjakan pendapatannya untuk membeli barang-barang sehingga diperoleh tingkat kepuasan yang maksimal. Untuk itu, perlu diketahui pula besarnya kemampuan seseorang untuk membeli barang-barang tersebut yang digambarkan melalui kurva anggaran pengeluaran.
Kurva anggaran pengeluaran menunjukkan berbagai gabungan barang yang dapat dibeli dengan jumlah pendapatan tertentu. Sebagai contoh, untuk mengonsumsi jeruk dan apel menyediakan uang sebesar 1.900. Harga jeruk 10.000 per kilogram dan harga apel 25.000 per kilogram. Jika dibuat tabel gabungan jeruk dan apel yang dapat dibeli konsumsi dengan pendapatan Rp1.900 dapat dilihat seperti tabel dan kurva berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat dibuat kurva anggaran pengeluaran seperti pada kurva di samping. A. Jika konsumsi membeli jeruk 19 harus membayar Rp190.000 dan tidak satu apel pun dapat dibeli seperti digambarkan pada titik A, serta titik E menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Alternatif tersebut tidak akan dipilih oleh konsumen karena pada dasarnya konsumen akan membeli kedua jenis barang tersebut, yaitu jeruk dan apel. Konsumen akan menggunakan pendapatannya untuk memperoleh barang-barang yang diinginkan sampai mencapai kepuasan yang maksimal. Kepuasan maksimal dicapai oleh konsumen jika pendapatannya habis digunakan untuk mengonsumsi barang-barang yang diinginkan. Dengan kurva kepuasan sama dan kurva anggaran pengeluaran dapat ditunjukkan keadaan ketika konsumen mencapai tingkat kepuasan maksimal. Perilaku konsumen rasional. Perilaku konsumen rasional adalah perilaku konsumen yang didasari atas pertimbangan rasional atau nalar dalam mengonsumsi suatu produk. Konsumen dikatakan rasional jika dalam mengonsumsi suatu barang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Produk tersebut mampu memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. 2. Produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumen. 3. Mutu produk tersebut terjamin. 4. Harga terjangkau dan sesuai dengan kemampuan konsumen yang membeli. B. Perilaku konsumen yang tidak rasional atau irasional. Tindakan dalam belanja dapat dikatakan tidak rasional jika konsumen memutuskan membeli barang tanpa pertimbangan yang baik. Perilaku konsumen yang tidak rasional antara lain sebagai berikut. 1. Membeli barang hanya karena tertarik dengan iklannya. 2. Tertarik membeli barang hanya karena mereknya yang terkenal. 3. Membeli barang hanya karena obral atau untuk memperoleh bonus. 4. Konsumsi hanya untuk pamer atau gengsi, bukan karena kebutuhan akan barang tersebut. C. Kepuasan konsumen terhadap produk. Kepuasan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Rasa puas dalam menggunakan suatu barang dapat diwujudkan dalam sifat loyal terhadap barang tersebut. Dengan demikian, bila seorang konsumen loyal terhadap suatu produk tertentu, ia telah mempunyai persepsi dan ekspektasi terhadap produk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan ekspektasi konsumen menurut Vincent Gaspers yaitu kebutuhan dan keinginan, pengalaman masa lalu, pengalaman dari teman, serta komunikasi iklan dan pemasaran. Karakteristik produk yang diinginkan konsumen. Konsumen dalam mengonsumsi suatu produk akan memilih yang lebih baik, tidak cacat dan tidak kadaluarsa. Tidak semua produk yang dihasilkan akan dikonsumsi konsumen. Pada umumnya, konsumen akan memilih produk yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Lebih murah. Biasanya produk yang lebih murah harganya lebih diinginkan konsumen. Karakteristik lebih mudah berkaitan dengan biaya produksi. Jika produsen bisa menghasilkan produk yang lebih murah, konsumen akan lebih tertarik dengan faktor harga yang merupakan pertimbangan paling tinggi bagi konsumen dalam melakukan pembelian. 2. Lebih cepat. Karakteristik lebih cepat berkaitan dengan waktu. Konsumen menginginkan produk yang mudah didapatkan serta berada di mana saja, sehingga konsumen tidak kerepotan dalam mengonsumsi suatu produk. 3. Lebih baik. Karakteristik lebih baik berkaitan dengan kualitas produk. Produk dengan kualitas lebih baik tentu akan lebih banyak dikonsumsi daripada produk yang berkualitas kurang baik. Pengeluaran untuk konsumsi. Besar kecilnya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut. Selera, tingkat kepadatan, kebiasaan dan sikap hidup, lingkungan tempat tinggal, serta alat distribusi. 4. Pola hidup hemat. Hidup hemat berarti gaya hidup yang tidak boros dan tidak berlebihan. Sebagai contoh, seorang ibu yang pergi berbelanja dengan membawa daftar belanja, ia akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Lain halnya bila seorang ibu pergi berbelanja tanpa membawa daftar belanja, ia akan berbelanja di luar kebutuhan dan ini biasanya akan menimbulkan pemborosan. Agar dapat menerapkan pola hidup hemat perlu membuat rancangan anggaran, pendapatan dan belanja keluarga yang memuat jenis-jenis kebutuhan yang benar-benar penting serta harus dipenuhi.